Satu, dua, tiga. Halo, jadi kami mau cerita tentang My Story, Your Story, and Our Story. Jadi, suatu hari aku mau ketemuan sama temenku, tapi ayahku nggak bisa nganter pada saat itu. Artinya, aku harus naik transportasi umum, yang mana itu pertama kalinya aku naik KAI sendirian. Dan disinilah kejadian itu dimulai. Berapa jam sebelumnya, aku tuh udah cek stasiun, peron, dan sebagainya. Jadi biar aku lebih percaya diri aja gitu. Pas sampai di stasiun, awalnya baik-baik aja nih, sampai aku berdiri di depan lorong peron. Rasa ragu itu muncul, mau tanya ke petugas, tapi aku malu. Jadi aku coba deh masuk ke peron 1 dengan PD-nya. Pas dari peron 1, aku berdiri di antara para penumpang. Di saat nunggu kedatangan kereta, aku cek HP-ku saat ada notifikasi WhatsApp, yang mana bertepatan dengan kedatangan kereta dari peron 2. Dari notif, aku baca pesan temanku, "Lo di mana? Kereta gue udah sampai di stasiun Duren Kalibata." Mataku agak melotot kaget. Terus, tanpa babi bu, aku langsung lari turun tangga buat nyebrang ke peron 2 dan berharap please keretanya berhenti lebih lama. Tapi sayang sekali, penonton kecewa, aku pun kecewa. Bertepatan aku sampai di peron 2, keretanya udah berangkat. Aku sebel dan nyesel. Kenapa aku gak nanya ke petugas? Cuma karena aku malu. Ya gitulah kejadian itu terjadi. Dari kejadian tersebut, aku belajar ternyata patah mau bertanya sesat di jalan tuh benar adanya. Walaupun demikian, setidaknya aku mau berani buat explore dan mencoba hal baru. Halo, jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu itu. Jadi aku dapat informasi tentang lowongan magang dari teman aku secara mendadak. Nah, aku dapat info di jam 12 dan jam 2 aku udah harus kumpulin CV dan portofolio aku. Yang mana aku cuma punya waktu 2 jam buat nyiapin berkas yang diminta. Tapi saat itu aku belum memperbarui CV dan portofolio aku. Sedangkan laptop aku tuh lemot banget. Tapi akhirnya aku segera nyiapin CV dan portofolio aku karena aku mutusin buat coba daftar. Dengan waktu yang mepet dan laptop yang lemot, CV dan portofolio aku pun akhirnya jadi, tapi ya seadanya aja. Ini bikin aku gak yakin kalau aku bakalan lolos tahap interview. Tapi aku coba buat nenangin diri aku dengan bilang mending aku menyesal karena mencoba daripada aku menyesal karena gak mencoba. Sambil nunggu hasil dari screening CV-ku, aku nyiapin diri aku sebaik mungkin kalau aku lolos tahap interview nanti. Seminggu kemudian, ternyata aku dikabarin lolos tahap interview 1, kemudian berlanjut tahap interview 2. Pas interview ini, aku berusaha jawab dengan tenang, jujur, dan gak dibuat-buat, serta fokus buat nunjukin sikap positif serta pengetahuan aku terhadap posisi yang aku lamar ini, walaupun mungkin secara CV aku kurang maksimal. Singkat cerita, ternyata aku diterima di tempat magang tersebut. Karena aku penasaran, aku akhirnya tanya ke mentor aku, kenapa aku bisa diterima magang padahal CV dan portofolio aku tuh ya udah biasa aja. Dan alasannya itu karena aku gak gugup, full senyum pas di interview, serta terlihat percaya diri. Dari sini aku belajar, selagi aku mau coba, berusaha, dan berdoa tentunya, pasti bakal ada jalan aja yang bakal dikasih sama Allah, walaupun aku tidak yakin. Mungkin kalau saat itu aku gak berani buat mencoba, mungkin aku gak bakal pernah dapat kesempatan magang kayak sekarang ini. Kami berdua sama-sama belajar soal keberanian, tapi lewat cara yang berbeda. Buat aku, semuanya berawal dari info magang yang mendadak. Waktu mepet, laptop lemot, file belum siap, tentunya aku panik banget. Tapi akhirnya aku tetap mencoba buat daftar meski nggak yakin. Dan ternyata aku malah dipanggil interview dan diterima. Dari situ aku belajar kalau perlu keberanian buat mencoba walaupun kita belum siap. Sementara aku ngalamin yang kebalikannya. Aku harus naik kereta pertama kali sendirian, sudah siap, tapi pas di stasiun malah ragu buat nanya. Akhirnya malah salah peron dan ketinggalan kereta. Malu dan nyesel, tapi aku belajar kalau berani nanya itu penting. Gak apa-apa kelihatan bingung, yang penting gak nyasar lagi.
Akhirnya kami sadar satu hal, berani itu bukan soal hasilnya bagus atau gagal, tapi soal berani ambil langkah. Aku berani mencoba dan berhasil, sedangkan Aku sempat gagal, tapi jadi lebih berani buat ngomong dan bertanya. Sekian cerita dari kami. sekarang kalian bisa share cerita kalian di kolom komen. Bye-bye.